sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Nawaitul i'tikaf, daripada WhatsApp, daripada Facebook, daripada SMS ngajak beriktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala betulkan niat i'tikafnya. Jangan hanya dengan niatnya untuk beriktikaf, untuk membendingkan hati dan perasaan, menenangkan jiwa dan menenteramkan jiwa, tapi ternyata perilaku kita tidak menunjukkan kita seperti itu. Maka sebelum dengan kita membincangkan topik pembicaraan yang kita bicarakan pada malam hari ini, marilah dengan kita bersikap jujur dengan diri pribadi kita masing-masing dan juga bersikap jujur di hadapan Allah Jalla wa'ala dengan pengakuan-pengakuan yang kita laksanakan saat ketika dengan kita bersama-sama tadi melaksanakan sembahyang maghrib berjamaah di masjid ini, dan di mana saja sembahyang kita laksanakan dengan lantunan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Apakah memang betul-betul seperti itu hakikatnya? Memang Allah maha besar daripada segala-galanya, yang sehingga pada saat dengan kita berubudiyah kepada Allah, berdiri di hadapan Allah Jalla wa'ala, tidak ada yang tersirat, tidak ada yang terlintas yang lebih besar di kepala kita daripada Allah Jalla wa'ala, daripada perintah-perintah Allah, daripada larangan-larangan Allah, daripada ridhanya Allah, daripada rahmatnya Allah, dan juga daripada hukum halal dan haramnya Allah Jalla wa'ala. Kemudian selepas kita melantunkan takbir, kita susul dengan pengakuan yang selanjutnya dalam doaul istiftah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima. Aku telah menghadapkan diriku kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ini pengakuan yang kesekian daripada kita telah menghadapkan zat kita, wajjahtu wajhi, bukan muka kita semata-mata, tapi justru diri kita. Kepada siapa? Kepada Sang Pencipta. Kata malaikat, bohong, kamu tidak menghadapkan dirimu kepada engkau, kepada Allah, tapi kamu menghadapkan matamu kepada Facebook, kepada SMS di saat kamu sedang berada di rumah Allah. Itu akan didustakan oleh para malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Pengakuan mulutnya lain, tapi perilaku dan perangainya pun juga lain. Kita tidak mau bersifat sebagaimana sifat yang dicela oleh Allah dan Rasulnya, sifat orang-orang munafik, membuat pengakuan dengan mulut tapi juga dengan perilaku dan juga dengan sikap dan perangai yang berbeda. Jadi pada malam hari ini kita tidak mau kalau tergolong dalam kumpulan yang seperti itu. Kalau memang kita katakan cinta dia, kasih sayang dia, hormatnya dia, jangan bermain daripada belakang. Jangan cinta dari hadapan, tapi ternyata membenci daripada belakang. Jangan sampai di hadapan orang ramai kita walinya Allah, kekasihnya Allah, tapi justru menjadi orang yang dimurka atau dibenci Allah daripada belakang. Kita inginkan luar dan batin, luar dan dalam, tidak ada perbedaannya. Asirru wal alaniyatu ala haddin sawa, yang tersembunyi dan yang ternampak itu pada posisi dan juga pada kedudukan yang sama. Mudah-mudahan topik pembicaraan yang kita bicarakan pada malam hari ini bukannya setakat untuk kita dengari, tapi juga dengan kita mendapatkan manfaat dan mampu untuk memandu dan juga membimbing kita kepada kebaikan yang abadi,
tentang alu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang keluarga baginda Nabi. Salahkah kalau aku mencintai ahlul bait? Ini topik yang memang aneh dan ajaib. Jadi dari sudut mana pertanyaan itu logik untuk ditanyakan seperti itu? Apakah memang ada yang merasa bersalah? Apakah memang ada yang mengatakan itu salah? Apakah ada yang memperli? Apakah ada yang mencerca dan yang mencaci tentang kumpulan-kumpulan yang mencintai keluarga-keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasanya bukan orang yang beriman dengan iman dan yakin yang sebenarnya kalau sampai tersemat di dalam hatinya rasa benci kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab ya iman seperti yang saya katakan tadi itu, zahir dan batinnya ternyata tidak sama. Kita koyak, kita luar Muhammad Nuruddin, di dalam Muhammad Nuruddin, luar IC Malaysia, dalam juga Malaysia. Tak nak kalau pada seketika dengan IC-nya Malaysia, tapi dia asal daripada mana? Itu tidak betul, itu adalah pemalsuan. Maka pengakuan daripada kita dan juga dengan lantunan mahabbah yang kita ucapkan pada tiap kali kita melaksanakan sembahyang, tidakkah dengan kita bersembahyang dengan mengucapkan salawat kepada keluarga baginda? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berikutnya apa? Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siapa yang dimaksudkan dengan al? Yang dimaksudkan dengan keluarga Nabi, apakah kira-kira yang daripada Perlis? Apakah kira-kira yang daripada Peneng? Apakah yang dari Alur Malai? Apakah yang daripada Alur Janggus? Apakah yang daripada Kelantan? Atau yang dimaksudkan dengan Ahlul Bait yang ada silsilah keturunannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Renung sejenak. Insyaallah kita tidak akan keliru dan tidak akan dikelirukan. Yang walaupun ada PhD, profesor, tetal, gelaran, ataupun juga dengan seumpama hal-hal yang seumpamanya, maulananya ada, kiainya ada, dokternya ada, profesornya ada, 13 meter panjangnya gelaran yang diberikan. Yang walaupun seperti itu, kita tidak akan tergiur dengan perkara-perkara yang tidak menunjukkan luar dan dalamnya tidak sama. Kenapa? Takkan dengan kita membuat pengakuan yang seperti itu. Bahkan pada tiap kali kita melaksanakan sembahyang yang wajib dan yang sunat, kita disuruh dan diperintahkan untuk bersalawat kepada ali Rasulillah, kepada keluarga baginda Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi selalu salat dan salam jarang-jarang terpisahkan antara baginda dengan keluarga dan antara keluarga dengan sahabat. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Itu bukan setakat yang komplain dan yang pro kontra dan yang komplain sama-sama bersalawat seperti itu. Kenapa tidak paham? Apakah dikarenakan kita orang Melayu? Apakah dikarenakan kita tidak pandai berbahasa Arab? Apakah dikarenakan karena dengan kita jauh daripada fatratil wahyu, daripada wahyu yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi? Apakah dikenakan karena dengan kepahaman kita dalam bahasa Arab itu hanya setakat paham dengan i'rabnya saja, paham dengan harakatnya saja, tapi jangan kita tidak memahami bahasa komunikasi kita dengan Allah Jalla wa'ala dan juga dengan bahasa salawat, lantunan hormat dan ta'zim kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tiap kali kita melaksanakan sembahyang. Ini yang pertama. Mudah-mudahan dengan kita dapat memahami tentang alul bait, alu Rasulillah, yang diperintahkan kita untuk kita bersalawat kepada mereka. Itu adalah keturunan baginda Nabi daripada dzurriyyah Sayyidina Hasan dan Husain. Coba tengok dengan perbedaannya masing-masing dan rata-rata antara satu dengan yang lain. Silsilah keturunan itu akan terulur daripada anak laki-laki, bukan daripada anak perempuan. Khususiat baginda Nabi, datangnya silsilah keturunan beliau daripada Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha. Tengok kejadian yang berlaku, Masya Allah tabarakallah.
dengan sejumlah sekian bilangan wanita-wanita yang pernah berkawin dengan Sayyidina Al-Hasan radhiyallahu taala anhu, itu kira-kira bermatlamat untuk apa saja, bertujuan untuk apa saja. Sayyidina Al-Hasan dan Husain tidak perlu kita ragukan, di mana dengan kedua cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah mendapatkan garansi dan telah mendapatkan jaminan surga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukannya setakat surga saja, tapi Nabi kita bersabda, sayyidah, dua penghulu pemuda, bukan pemuda AMNO, bukan pemuda PAS, dua penghulu pemuda ahli surga, itu adalah Sayyidina Al-Hasan dan Husain. Masya Allah, tabarakallah. Untuk dengan Sayyidina Husain mungkin dalam kesempatan kita sentuh nanti, tapi dengan Sayyidina Hasan yang mendapatkan julukan sebagai pemuda mitlaq, pemuda yang senang menceraikan istri, kawin cerai, sehingga sejumlah dikatakan tidak kurang daripada 400 orang wanita yang pernah dikawin oleh Sayyidina Al-Hasan radhiyallahu taala anhu. Itu mungkin saja orang yang berpandangan serong, yang berpandangan sinis, yang tidak mengerti tentang hakikat yang sebenarnya, yang tidak paham dengan kejadian yang berlaku, mungkin akan mengatakan itu dan ini kepada Sayyidina Al-Hasan. Sayyidina Hasan yang sudah mendapatkan jaminan surga. Apa maksudnya beliau bernikah sebanyak itu? Ya Allah ya Arhamar Rahimin, mungkin yang mengikuti pengajian dari Radio Aikim pada beberapa waktu yang lalu, saya katakan pada saat ketika itu Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau sudah ada jaminan surga. Nabi kita bersabda, Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar masuk surga, Umar min ahlil jannah, Abu Bakrin fil jannah, wa Umaru fil jannah, wa Utsmanu fil jannah, wa Aliyun fil jannah, wa Talhatu fil jannah, wa Sa'idun fil jannah, wa Abu Ubaidah fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah. 10 nama-nama nabi, sahabat Nabi yang Nabi kita senaraikan, yang telah mendapatkan jaminan surga secara pasti, yang menjanjikan bukan kerajaan, yang menjanjikan bukan perdana menteri, yang menjanjikan bukan organisasi, bukan kumpulan, yang menjanjikan surga kepada para sahabat Nabi tadi itu adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq, yang tidak perlu kita bimbangkan tentang pemberitahuan dan juga dengan berita-berita yang Nabi kita sampaikan. Nabi kita khutbah di sepanjang hari, daripada pagi sampai zuhur, turun untuk melaksanakan sembahyang zuhur, kemudian disambung kembali daripada zuhur sampai asar, turun hanya untuk melaksanakan sembahyang asar, disambung kembali terus sampai menjelang waktu maghrib. Panjang sungguh khutbah yang Nabi kita sampaikan pada saat ketika itu, menceritakan dan juga memberitahukan tentang kejadian-kejadian yang akan berlaku, maka nawama yakun, perkara-perkara akan berlaku sampai pada hari kiamat. Perjalanan manusia daripada hari dilahirkan dan juga dengan perjalanan manusia dengan insan yang pertama dengan Nabiullah Adam alaihissalam sampai kepada kumpulan manusia itu nanti akan ditempatkan di tempat yang menyudahi segala-galanya, khalidina fiha, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, satu kumpulan di dalam surga dan kumpulan yang lain di dalam neraka, wal iyadu billah. Itu diantara daripada yang Nabi kita ceritakan. Ternyata dengan perputaran waktu, dengan perguliran roda atau tayah dunia, ternyata tersingkap berita-berita yang Nabi kita sampaikan. Apakah dengan nubuat, perkara-perkara gaib yang Nabi kita sebutkan satu persatunya, dan itu telah ditulis, telah dikumpulkan oleh para alim ulama. Baginda yang mengetahui dengan segala-galanya, yang mendapatkan taklim, bimbingan, tarbiyah, ilmu daripada Allah Jalla wa'ala. Adabani Rabbi fahsana ta'dibi, aku telah dididik oleh Allah Jalla wa'ala dengan pendidikan yang bagus. Beliau yang menginformasikan kepada kita bahwasanya Sayyidina Hasan dan Husain itu daripada ahli surga. Beliau juga yang memberitahukan kepada kita bahwasanya Sayyidina Abi Bakrin dengan Sayyidina Umar sayyidakuhu li ahli jannah, dua penghulu dari
daripada ahli syurga. Oke, maksudnya apa? Maksudnya kejadian yang berlaku macam mana dengan Sayyidina Umar yang sudah ada jaminan surga daripada Rasulullah dan juga sudah ada jaminan surga daripada Al-Quran dalam beberapa rangkaian ayat. Wa kullu wa'adallahul husna. Masing-masing muhajirun dengan al-ansar, as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, yang terdahulu di kalangan kaum muhajirun dan ansar telah mendapatkan jaminan al-husna, artinya syurga daripada Allah Jalla wa Ala. Seledek punya seledek, ketika ditanyakan apakah gara-gara kena nafsu, apakah gara-gara kan ingin mendapatkan zuriat dan keturunan, apakah kira-kira tidak lebih daripada untuk mencukupkan jumlah bilangan isi sampai menjadi sekian? Tidak. Sayyidina Umar yang sudah ada jaminan surga meminta kepada baginda Ali agar diperkenankan untuk menikah dengan Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini adalah putri kepada Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Itu sebagai satu penghormatan, sebagai satu penghargaan. Tidak, bukan penghormatan daripada Sayyidina Umar, tapi juga dalam waktu yang sama ingin mendapatkan kemuliaan, at-tasyarruf, ingin mendapatkan kemuliaan untuk mendapatkan silsilah rabitah, tali penghubung dengan seseorang yang terhubung dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangga kita kalau kita ada tali penghubung kepada Tuanku yang walaupun melalui tukang masa. Bangga kita kalau ada tali penghubung kepada Perdana Menteri yang walaupun tidak lebih daripada seorang pemandu. Bangga kita kalau kita ada tali penghubung dengan Raja Arab Saudi yang walaupun itu dengan perantaraan salah seorang pembantu Roma di sana. Itu hakikatnya. Jadi at-tasyarruf, ingin mendapatkan satu kemuliaan daripada Allah Jalla wa Ala yang walaupun beliau sudah mulia. Sayyidina Umar tidak perlu melakukan perkara seperti itu, tidak perlu melakukan perkara-perkara yang seumpamanya, tapi dalam waktu yang sama ingin memberikan tunjuk ajar kepada kita bagaimana yang sepatutnya untuk kita menghargai, bagaimana yang sepatutnya untuk kita memuliakan, bagaimana yang sepatutnya dengan kita untuk memposisi dan menempatkan keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin ada tali penghubung kepada baginda Nabi yang walaupun melalui Sayyidatuna Fatimah, Nabi kita bersabda, Fatimah tu bat'atun minni, Fatimah itu adalah sebahagian daripada darah dagingku. Menyenangkan dia apa yang menyenangkan aku, menyenangkan aku apa yang menyenangkannya, menyedihkan aku perkara-perkara yang menyedihkannya. Karena itulah Nabi kita tidak izinkan kepada baginda Ali untuk mempoligamikan beliau. Nabi kita bersabda, la, tidak, kecuali kalau Ali bin Abi Thalib berkenan untuk menceraikan anakku Fatimah, kalau memang dia nekat untuk menikah dengan putrinya Abu Jahal. Tidak akan mungkin terhimpun putrinya kekasih Allah dengan putrinya aduwullah, musuh Allah Jalla wa'ala. Itu perasaan baginda kepada keluarga Nabi kita sendiri. Sampai ke tahap itu, Nabi kita meraihkan, menghormati, menghargai, sampai menyekat salah seorang daripada ahli syurga, sepupu Sayyidina Ali, sepupu kan, sepupu baginda Rasulullah SAW, untuk memadukan Sayyidatuna Fatimah. Jadi sebelum dengan kita dituntut, sebelum dengan kita diwajibkan untuk kita mencintai, menghormati, menghargai, mentakzim keluarga baginda Rasulullah SAW, justru dengan Nabi kita sendiri meraihkan, menghormati dan menghargai keluarga beliau. Dalil yang saya katakan tadi, Masya Allah, Tabarakallah, berjalan. Kenapa? Untuk menyambut kedatangan anak tercinta Sayyidatuna Fatimah. Kalau pada waktu datang berkunjung, Nabi kita akan sambut berdiri, Nabi kita peluk, Nabi kita cium, kemudian Nabi kita tonton, bawa, Nabi kita dudukkan di tempat istimewa beliau. Begitu juga sebaliknya, kalau pada waktu Nabi kita sedang berkunjung ke tempat Sayyidatuna Fatimah pun juga melayan baginda Rasulullah SAW dengan layanan yang sama. Lihat perhatian daripada baginda Nabi, Masya Allah, Tabarakallah, turun daripada mimbar. Ini sejarah
Mereka baca tapi tidak paham, yang paham tapi tidak mengerti, yang mengerti tapi tetap bodoh, waliyadzubillah. Jadi Nabi kita daripada mimbar turun diralat bahasa bodoh tadi itu. Turun daripada mimbar. Kenapa? Karena Sayyidina Hasan dan Husain datang nak mendatangi baginda Nabi ke atas mimbar. Nabi kita turun daripada mimbar, kemudian Nabi kita angkat, Nabi kita dukung cucu beliau yang baru pandai berjalan tadi itu, dan Nabi kita posisikan, Nabi kita tempatkan di samping beliau di atas mimbar. Bayangkan, dikira Nabi kita ada diculik sama teroris, dikira Nabi kita ada wafat, dikira Nabi kita sudah mati. Maka dengan sahabat Nabi kita tadi itu kena terlampau sayang, kena terlampau cinta, kena terlampau hormat, kena terlampau mahabbah kepada baginda Nabi, sehingga sudah tidak terpikir ini makmum karena ikut imam, makmum karena ikut aturan. Tidak boleh makmum bangkit sebelum imam, tapi karena risau dan takut, maka dengan sahabat Nabi kita itu bangkit daripada sujud, tengok ke depan. Ternyata alhamdulillah Nabi kita masih ada, tapi sedang ditunggang oleh Sayyidina Hasan, oleh Sayyidina Husain. Nabi kita bagi waktu. Tuh hormat Nabi kita kepada cucu, bukan kepada anak. Terus orang yang Nabi kita hormati, keturunan mereka tidak kita hormati. Syafaatnya siapa yang diharapkan oleh mereka? Tanyakan kepada maulahum. Bukan maulanya kita, maulahum, bukan maulana. Tanyakan, syafaatnya siapa yang diharapkan oleh kalian? Saya menghimbau kepada masyarakat kita semuanya, dan juga kepada yang menulis, kepada yang ceramah, yang pernah diwawancara, yang pernah berbicara, yang pernah menyampaikan syarahan, yang pernah menyampaikan ulasan. Syafaatnya siapa yang kita harapkan kalau pada saat dengan kita membenci keluarga beliau? Oh, pada muka. Kira-kira berharap dengan siapa? Sebelum dengan kita diperdengarkan dengan ayat-ayat Allah Jalla wa'ala, di antaranya Qul la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak meminta upah, aku tidak meminta balasan, aku tidak meminta habuan daripada kalian atas dakwah, bimbingan, panduan, pencerahan daripada baginda, illal mawaddata fil qurba, selain daripada kasih sayang kalian kepada karib kerabat dan keluargaku. Itu yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Takkan mereka tidak baca, tapi itu pada akhirnya ingin mengelirukan, cemburu, hasut, dengki. Sebenarnya saat ketika dengan kita di Malaysia, saya katakan di Malaysia, saya datang ke Malaysia sejak pada tahun 97. Saya belum pernah melihat perhimpunan untuk salawat, untuk zikir, ibadah, ilmu, agama semata-mata sampai ratusan ribu, kecuali pada beberapa tahun terakhir ini. Padahal ada profesor-profesor tahtu daripada yu mana, tapi ternyata tidak memainkan peranannya. Kalaulah ada satu di sana, tiga di situ, sana dengan Facebook, itu dengan Akhbar Harakah, itu dengan majalah, itu dengan Manggis, itu dengan Mangga, itu dengan Durian. Itu pengajaran mereka seperti itu. Ternyata datang Habib Omar, puluhan ribu di OSG sampai atas bawah penuh. Rasanya itu kena kecemburuan saja, rasanya itu kena rasa hasut, dengki saja. Itu bukan secara tulus. Sebab kalau seandainya memang mereka mengaji, betul-betul PhD-nya itu benar, kalau memang betul-betul dengan jawatannya sebagai mufti itu betul, kalau memang dengan keilmuannya itu mendapatkan pengakuan, tidak akan mungkin tertutup dan terhijab hakikat-hakikat yang seperti itu daripada pengamatan, baik yang dari Diobandi, daripada India, atau juga daripada Jordan, atau juga daripada Madinah, atau juga daripada Saudi secara amnya. Itu tidak mungkin lenyap dalam pengamatan sesiapapun yang pernah membaca sejarah, sesiapapun yang pernah membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang penghormatan dan penghargaan bagi Nabi kepada Ahlul Bait. Masya Allah, tabarakallah, di Indonesia berhimpun. Mungkin satu cerita, hanya saya tidak dapat memastikan secara pribadi dengan orang berkenaan. Katanya
pernah pada suatu ketika dalam satu perhimpunan yang menghimpunkan cendekiawan ulama intelektual barat berhimpun dalam satu dewan, jumlahnya tidak kurang daripada dalam 3.000-an orang yang mungkin yang sudah botak-botak kepala, yang ahli pikir, ahli falsafat, ilmuwan dan lain sebagainya. Jadi pada itu berkumpul untuk mendengar satu sarahan daripada Habib Omar bin Salim bin Hafiz hafizahullah ta'ala tentang Islam itu indah, Islam itu cantik. Kalau nampak di mata kita sekarang Islam itu jelek, Islam dituduh dengan terorisnya, Islam dituduh dengan ISIS-nya, Islam dituduh dengan keterlaluannya, dikatakan yang melampau orang Islam, dikatakan yang keterlaluan orang Islam, yang jadi sasaran orang Islam, yang dicercari caci maki orang-orang Islam. Itu memperlihatkan Islam itu jadi tidak cantik. Siapa yang minat dengan Islam seketika dengan ulama-ulamanya jadi sasaran, dicercari dan dicaci? Siapa yang minat dengan Islam saat ketika dengan para habaibnya itu ternyata dijolokin sewenang-wenang dan semau-mau mereka mengatakan mereka itu Syiah? Kalau ada di kalangan Ahlul Bait mungkin dalam perayaan Maulidan Rasul itu dikatakan tasyayyu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya diketuk, buat skema, disenaraikan kumpulan-kumpulan yang sesat. Tunjukkan yang mana yang sesatnya. Kalau salah, tunjukkan kesalahannya, tapi tidak boleh secara global dikatakan sesat. Sebab kalau sesat itu berarti semuanya. Kalau salah mungkin dalam masalah tawasul, mungkin dalam masalah ziarah kubur, mungkin dalam masalah capaliun tuh yang ada capal di kepala tuh, atau dengan selendang yang ada capal, gara-gara kena capal sesat semuanya. Enak banget mengatakan orang sesat semacam itu kah? Kalian itu Tuhankah, Rasulkah, Nabikah, sehingga mempunyai wewenang untuk memastikan siapa yang sesat, siapa yang tidak? Neracanya bukan dengan kalian, neracanya itu dengan panduan Al-Quran dan hadis yang semakin banyak orang mempelajarinya, yang semakin banyak kita bergelut dengan keduanya, itu semakin dekat kita kepada yang hak dan juga dengan hakikat yang sebenar. Kembali Nabi kita bersabda ilal mawaddata fil qurba. Jadi saya ingat pada masa di Masjid USI kali pertama Habib Umar menyampaikan bayan beliau itu penuh masjid sampai ke atas, kira-kira tidak kurang daripada dalam 5.000-an. Padahal pendakwah kita daripada tempatan ramai, tapi kok kenapa tidak dapat sambutan? Habib Syekh minta maaf dengan bahasanya, 1.001 orang-orang kita Malaysia Indonesia secara am yang lebih merdu suara. Kawan-kawan di belakang tuh kalau ada durian luar bagus di luar saja, jangan di sini. Kami ceramah khusus. Jadi kalian kalau nak sibukkan diri, sibukkan saja dengan urusan kalian dengan WhatsApp-nya, SMS-nya, tapi di luar, jangan di dalam masjid. Kami nak beribadah dalam masjid. Terima kasih. Kembali, Allahu Akbar. Jadi Masya Allah tabarak, ramai yang suaranya lebih merdu. Suara Habib Syekh tak merdu sangat, tapi lama aja sampai 2 jam. Banyak kumpulan zikir-zikir, zakar-zakar yang lebih merdu suaranya daripada mereka. Tapi kenapa tidak mampu mengumpulkan sampai ratusan ribu manusia? Sampai Perdana Menteri terpaksa pakai baju jubah juga, pakai selendang, ikut bersama di dataran. Nah, kenapa? Coba pikir senung sejenak. Itu kan berarti Habib Syekh, Ahlul Bait, keluarga baginda yang kalian katakan Syiah tadi itu telah berhasil untuk menggugah hati umat untuk sama-sama berzikir, untuk sama-sama bersalawat. Kenapa? Sebab power mereka itu bersambung sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bang Tuan Imam, kalau kita nato dengan kita nih, kita bersambung, bapak kita alur Janggus ke alur Malai, ke alur Mangkudu, ujungnya mungkin asal nenek moyang kita tuh Hindu, mungkin asal nenek moyang kita itu Yahudi, mungkin asal nenek moyang kita tuh Kristen, mungkin asal nenek moyang kita tuh tak ada agama, bukan penyembah patung atau juga penyembah yang berdiri batu kif, yang itu barangkali. Sementara mereka silsilahnya bersambung, sambungan pancaran cahaya daripada mana sumbernya? Sampai kepada baginda Ali, sampai kepada Sayyiduna Hasan dan Husain, sampai kepada Sayyiduna. Itu power yang dibawa oleh para habaib. Makanya dengan mereka mampu untuk merubah struktur dunia. Siapa yang membawa Islam ke Indonesia? Katanya Wali Songo. Itu tidak dapat kita pungkiri.
pungkiri, tidak dapat kita dustakan. Memang betul-betul Islam sampai ke Indonesia melalui Wali Songo. 9 orang wali, satu persatu daripada para habaib. Apa maksudnya Ji Sarum? Kata orang Banjar, bongol ya, bodoh aja. Kalau orang Indonesia membenci para habib, bongol banget. Kata orang Kalimantan seperti itu, bodoh sangat lah. Maksudnya kurang asam sangat lah. Kalau sampai kita membenci orang yang membawa kita ke dalam surga, berapa yang masuk surga, berapa yang beriman, berapa yang percaya, berapa yang selamat, berapa yang mengucap, berapa yang berzikir, berapa yang sembahyang, berapa yang bertahlil. Imam Syafi'i itu sendiri pun juga daripada Ahlul Bait. Mau cakap lagu mana? Dengan bahasa yang lembut sudah, dengan bahasa yang garang pun juga sudah, dengan bahasa logik pun juga sudah, dengan bahasa hukum hakam pun juga sudah. Ayat yang saya sebutkan tadi itu seakan-akan dengan baginda ingin memperkenalkan kepada kita semuanya, aku berdakwah kepada kalian, mengajak kalian, memandu kalian, menyelamatkan kalian dengan pertolongan dan juga dengan takdir dan hidayah daripada Allah. Aku tak nak bukan untuk mendapatkan satu sanjungan, bukan untuk mendapatkan satu pujian, bukan untuk mendapatkan satu penghargaan. Yang aku inginkan al-mawaddata fil qurba. Seakan-akan ayat tadi itu diturunkan pada saat ketika itu, karena dengan ayat tersebut dengan Allah Maha mengetahui tentang keadaan umat Islam di Malaysia secara khusus yang pada abad 1400-an Hijrah ke atas atau dalam abad 2000-an, pada tahun 2000-an akan terdapat sekian yang mendapatkan jabatan tinggi memperi dan mencerca al-qurba, karib karabat alil bait daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi belum terungkaikan bagaimana Sayyidina Hasan tadi itu boleh diterima oleh semua orang. Tengok siapa yang nak, kalau seandainya Bang, kalau kita tahu Bang Safwan lama tak nampak, ada di mana saja. Kalau seandainya kita tahu anak kita bakalan akan dimadukan atau juga akan dicerai setelah 3 bulan atau tahun, rasa-rasanya kita pikir 39 kali dulu untuk berkenan menikahkan anak kita dengan laki-laki berkenaan. Itu kan? Kecuali mungkin pertimbangannya macam ni, anak darah dikawinkan dengan seorang laki-laki berumur 90 tahun. Harapan kita untuk kita dapatkan warisannya lumayan. Pak Haji itu tak ada ahli waris, tak ada anak, tak ada keluarga. Maknanya kalau seandainya anakku jadi istri kepada Tuan Haji Datu yang banyak duit tadi itu, berarti istriku anakku akan mendapatkan 1/4, akan mendapatkan 1/4 daripada harta warisannya. Itu mungkin. Tapi kalau daripada itu orang pikir dulu. Tapi bagaimana masyarakat setempat pada saat ketika itu tak kisah, tak peduli. Kawin 4 yang beliau ceraikan sebelumnya, orang tetap terima. Sebab kena keyakinannya ada di sini. Kalau Hasan kawin dengan anakku, berarti anakku terkait silsilah keturunannya, paling tidak terkait hidupnya dengan salah seorang dari ahli surga. Yang ahli surga itu cucu kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya sesaat waktu pun dinikahi oleh Sayyidina Hasan, itu aku sudah mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Kenapa? Anakku terpilih untuk menjadi istri salah seorang daripada ahli surga. Tunjukkan siapa yang seperti itu di kalangan kita. Yang pada waktu kita nikahkan anak kita nikahkan dengan datu, kita nikahkan dengan Tan Sri, kita nikahkan dengan menteri, kita nikahkan dengan gubernur, kita nikahkan dengan presiden, kita nikahkan dengan sultan, kita nikahkan dengan raja sekalipun, tidak ada satupun daripada nama-nama yang saya sebutkan tadi itu yang sudah ada jaminan pasti sebagai ahli surga. Akhirnya wanita-wanitanya tak merasa keberatan, orang tua ibu bapak mereka pun juga tidak merasa keberatan, masyarakat pun juga merasa seronok, sampai-sampai baginda Ali di atas mimbar menyatakan dan meminta kepada orang ramai, tolong masyarakat Kufah, jangan ada lagi yang berkenan untuk menikahkan anak saya ini, sebab dia senang ceraikan anak orang atau senang ceraikan istri-istri dia. Jadi kata masyarakat setempat menjawab, terpulangkan dia lah, kalau dia nak kami mau, kalau tidak berkenan kami tidak
merasa keberatan. Ayo, kenapa tuh Tuan Imam sampai seperti itu? Karena mahabbah kepada Ahlul Bait, karena mahabbah kepada zuriat Nabi, karena mahabbah kepada cucu baginda Nabi. Ternyata sikap daripada mereka yang seperti itu sebelumnya dah ditunjukkan oleh baginda. Nabi kita bersabda, saya tahu kerisauan daripada kalian di belakang aku, tapi karena aku merasa cucuku ini baru saja berjaya. Kan budak kecil kalau pada tu naik pondak kita, dia tidak langsung boleh naik, dia angkat kaki terjatuh, angkat kaki terjatuh 2, 3, 4 kali baru dia boleh berjaya sampai ke pondak kita. Takkan dengan kita tegamak langsung kita turunkan dia daripada tunggangannya. Dia mendapatkan tunggangan istimewa, namanya manusia, kuda manusia. Allah tabarakallah. Jadi tunggangannya. Jadi Nabi kita bersabda, saya tahu tentang kerisauan daripada kalian, tapi karena Anda merasa dia masih belum merasa cukup atau masih belum merasa puas, maka Nabi kita panjangkan sembahyang, Nabi kita panjangkan sujudnya hanya untuk meraihkan cucu. Kalau untuk meraihkan yang sudah dewasa mungkin oke-oke saja, ini budak kecil. Tapi ternyata itu pun Nabi kita perhatikan. Kenapa? Sebab semuanya mengamat dan memahami tentang hakikat ucapan daripada baginda Rasulullah 3 menit sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, kullu sababin wa nasabin, itu akan terputus, tiap sebab dan nasab akan terputus nanti pada hari kiamat, ila makana min sababi au nasabi, kecuali daripada sebab dan daripada silsilah nasab keturunanku. Dalam satu riwayat, kalaulah hadis itu tidak sahih sekalipun, ini kita dalam bab fadail, bab manakib, bab syama'il, Nabi kita pernah memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar yang menjadi istri-istri beliau, agar yang menjadi mertua beliau akan bersama beliau nanti di dalam syurga. Orang-orang dahulu kalau sudah sebut syurga, asbab yang akan membawa ke dalam syurga, asbab yang boleh membawa kepada maghfirah, asbab yang boleh membawa kepada ketentraman dan ketenangan jiwa, itu dengan mereka tidak akan mengabaikannya. Kalau ingin abang yang berdua di belakang tuh rajin datang ke masjid senantiasa, tadi maghrib berjamaah tak? Belum pasti. Ingin berjamaah, hormati masjid, jangan dengan handphone di tangan, itu saja yang menyibukkan kalian. Itu terlalu murah nilainya kita saat ketika handphone sudah menjadi Tuhan, seperti jadi sumbahan kita. Murah handphone, sedetik abang beretikaf di masjid ini, dunia abang dengan handphonenya tidak ada nilai. Kalau nilainya sampai sekian juta RM sekalipun, akan kita lemparkan handphone karena dia mengganggu ketenangan kita di waktu beribadah. Kalau tidak boleh melepaskan handphone di rumah, di kedai, di IO, di tempat rekreasi, oke-oke saja, tapi jangan sampai tidak boleh melepaskan handphone saat ketika kita menjadi tetamu istimewa Allah di rumah Allah Jalla wa'ala. Abang saya sama-sama akan pergi ke kubur, sama-sama akan mati, sama-sama akan menghadap Allah Jalla wa'ala, sama-sama akan dipertanggungjawabkan. Seperti apa penghormatan dan penghargaan kalian terhadap tempat-tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dengari lantunan azan. Sebelum azan dikumandangkan, saya meyakini dengan seyakin-yakinnya, orang yang tidak pernah menjaga kesucian dan kemuliaan masjid jarang-jarang boleh berjaya sembahyang di dalam masjid. Boleh dibuat statistik, boleh dibuat statistik. Kenapa? Sebab abang saja Tuan Imam kalau pada itu datang menamu ke rumah saya, ataupun juga sebaliknya, kamu tidak sopan di rumah saya atau saya tidak hormat dan sopan di rumah kamu, lain kali abang tak akan jemput lagi saya datang ke rumah. Allah juga, malaikat juga, para malaikat yang bersama kita pun tak berkenan kalau keberadaan kita hanya untuk mencemarkan suasana dan keadaan di dalam masjid. Akhirnya berat kaki untuk kita langkahkan ke depan, berat kaki untuk kita langkahkan datang ke masjid, berat untuk kita bangun tengah malam, berat untuk kita melaksanakan salat duha. Kenapa? Sebab Allah sudah tidak berkenan dengan kita. Kita tidak mau kalau sampai kita
diponis dan dijatuhkan hukuman yang seperti itu, kita akan macam mana dengan kita diperhatikan. Tidak ada yang lebih mulia daripada seruan Allah. Jangan hanya setakat slogannya saja, tapi itu kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadza wabillahi taufik. Insyaallah bahasanya boleh dipahami, dan kalau paham insyaallah akan merubah suasana dan keadaan dalam diri. Azan terlebih dahulu. Topik berbicara kita masih belum tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Terekam dalam rekaman kita sekarang ini live melalui TV Syekh Nuruddin, atau juga nanti dengan tayangan yang akan ditayangkan. Secara takdir Masjid Al-Ikhlas Naza berdekatan dengan stadium Shah Alam. Kepada para hadirin yang hadir, khususnya di kalangan anak-anak remaja, pernah tengok tak pemain bola sepak bawa handphone ke padang? Potong leher saya, bukan leher tuan, karena pernah lihat pemain bola sepak pada saat main bola sepak sambil main handphone. Sembahyang tahiyatul masjid kah? Sembahyang tahiyat bola sepak kah? Atau sembahyang tahiyat stadium kah? Bukit Jalil kah? Nawaitul i'tikaf di Bukit Jalil kah? Sembahyang 2 rakaat kah di sana? Kaki kanan kah pada waktu kita masuk? Itu tidak ada semuanya. Takkan pemain bola sepak masih boleh lagi memberikan penghormatan kepada padang mereka berbanding dengan kita tidak boleh memberikan penghormatan dengan rumah Allah tanpa handphone. Kalau bawa pun tak perlulah kita on kan, di off untuk sementara waktu. Nanti kita kembali dengan dunia kita masing-masing. Tujuannya hanya untuk ikram. Lebih-lebih lagi kalau dengan yang namanya pemain tinju dengan Gusti. Pemain tinju dengan Gusti, ada di antara daripada mereka keretanya Lamborghini, Ferrari, Jaguar, keretanya kereta-kereta mewah, ikat pinggang kelas dunia, dipajangkan, ditontonkan di khalayak orang ramai, ditonton oleh dunia, semuanya kelas berat, timbangan 89 kilo. Jadi kebanggaan pun juga dibuang, dilepaskan. Baju dia lepaskan, celana dia tanggalkan, tinggal sekeras saja lagi yang tertutup. Kalau tak pecah boleh tengok. Ayo. Jadi semuanya sumber atau juga asbab kemewahan, jam tangannya, handphonenya, keretanya, sampai kepada bajunya pun. Tadi pada masa bersalaman dengan penonton, tabarakallah, masih pakai jubah lagi. Sebab ada sebagian pakai jubah. Sampai dengan nyanyi tariannya tak begitu. Tapi begitu naik ke atas pentas atau ke atas gelanggang pertandingan, dia tanggalkan jubahnya dari itu, tinggal seperti Superman saja lagi, yang tertutup hanya setakat bagian yang hadapan dengan segitiga pengaman kalau dengan bahasa itu saja lagi. Mudah-mudahan paham dengan bahasa sederhana tadi itu mungkin diantara daripada yang paling memudahkan untuk kita meng-off-kan handphone, peralatan komunikasi pada waktu kita menjadi tetamu Allah Jalla wa'ala. Sebab tidak semua orang dijemput hadir dan tidak semua orang mendapatkan kemudahan untuk kita senantiasa selalu beriktikaf di masjid. Dan secara pasti tidak sepanjang waktu kita di masjid, tidak sepanjang umur kita di masjid, hanya sesaat waktu saja. Maka kita jaga yang sesaat waktu tadi itu untuk kita mendapatkan tatapan, pandangan dan penilaian yang baik daripada para malaikat dan juga daripada Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Sebab tersemat di dalam dada ini, di dalam diri kita masing-masing, yang dengan kita tidak ada yang kekal, yang dengan kita tidak ada yang abadi, yang dengan kita akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Semuanya akan kita tinggalkan pada saat kita dibaringkan dengan 3 helai kain kafan. Hanya rahmatnya yang satu, maghfirahnya yang satu, keridhaannya yang satu, pelindungan yang satu, pertolongan yang satu yang kita harapkan pada waktu kita sudah berada di dalam kubur. Maka cobalah dengan kita raikan
yang satu dan juga dengan para malaikat-malaikatnya saat ketika dengan kita berada di tempat yang paling istimewa di atas permukaan bumi Allah Jalla wa'ala. Istana tuanku Sultan yang di Pertuan Agung pun tidak ada tahiyatu istananya, tidak ada iktikaf istananya, tidak ada curahan rahmat dan maghfirahnya. Yang ada semacam itu di rumah Allah namanya masjid. Sekecil apapun, seburuk apapun masjidnya, tetap mempunyai kualiti, kelebihan, kemuliaan yang sama. Kembali kepada tajuk perbincangan yang kita bicarakan. Ya Allah, Sayyidina Umar ini sudah tua, bukan kata beliau karena nafsu, bukan juga karena untuk mendapatkan keturunan, tapi aku ingin berhubung, ada tali penghubung dengan baginda melalui keluarga beliau. Tengok, insyaallah tabarakallah, Bang Hazri. Kalau seandainya saya nikah ala kulli hal, saya bukan orang Perak. Saya orang Banjar, yang walaupun orang Banjar banyak di Perak. Ini kita guna bahasa yang mudah dipahami supaya tidak menyusahkan kita. Masya Allah tabarakallah, saya bukan orang Perak dan juga bukan orang Malaysia. Tapi pada saat ketika saya jadi menantu kepada orang Perak, namanya Terong, dicakak jering, kecak jering, keluar tolnya, cekak jering, tolnya sampai ke Terong. Saya kawin dengan orang sana. Akhirnya kalau ada perhimpunan kekeluargaan, mau tidak mau kalau saya ada di sana mesti saya juga dijemput. Padahal saya bukan orang sana. Kenapa dijemput? Sebab saya menantu. Macam itu juga. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kenapa pula dengan orang Negro ini? Kenapa pula dengan orang Afrika Selatan ini? Kenapa pula dengan orang Amerika ini? Kenapa pula dengan orang Eropa ini? Ini bukan orang kita. Dia Eropa, dia Belanda, dia Jerman, dia Prancis. Kenapa ada di rumah kita? Nak buat lagu mana? Dia menantu kita. Mau tidak mau makan satu meja dengan kita. Itu yang didambakan oleh mereka-mereka yang berkawin dengan syarifah, yang berkawin dengan keluarga Rasulullah. Kenapa? Agar nanti terhimpun. Siapa? Tuan mereka. Tidak sembarang tuan lagi. Tuan kepada tuan semuanya. Siapa? Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti nanti dengan menantu baginda Nabi, mesti nanti dengan mertua baginda Nabi. Kalau dengan seumpama orang yang tidak ada hubung kait dengan baginda pun Nabi kita akui sebagai keluarga. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, alu Muhammadin kullu mu'minin taqi, keluarga Nabi Muhammad alil bait itu tiap mukmin yang bertakwa. Kalau kita saja berpulang untuk bersama baginda, macam mana kira-kira kalau dengan anak istri? Macam mana kira-kira kalau dengan menantu dan mertua? Ini diantara daripada perkara yang sangat-sangat rasional, sangat logik sekali yang perlu dipahami oleh mereka-mereka semuanya. Berikutnya Nabi kita bersabda, taraktu fikum, aku telah mewariskan, telah mempusakakan, telah meninggalkan kepada kalian ma'in tamassaktum lam tadillu abada, yang kalau kamu berpegang teguh dengan kedua-duanya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama kitabullah wa itrati wa alu baiti. Kebanyakan riwayat Bang, hampir ke semua riwayat itu adalah wa itrati atau alu baiti. Wa kitabullah dengan wa sunnati itu dalam 1-2 riwayat saja. Jadi kata ulama sebenarnya itu tidak bercanggah, sebab makna daripada kitab Allah yang pertama kemudian dengan keluarga yang kedua, kalau kita berpegang teguh dengan kedua-duanya, jaminan daripada Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tidak akan sesat selama-lamanya. Terus sekarang kita ada kumpulan daripada mana sajalah, tapi disebut lagi dah, letih menyebut. Kumpulan tadi itu najahkan kita daripada bagian yang kedua. Cinta alil bait berarti Syiah. Mahabbat Habaib Syiah. Oh, berarti saya nak kaitkan, berarti kamu yang duduk di Perlis, siapa sih yang duduk di Perlis di sini yang dekat dengan Sultan Jamaluddin, berarti kamu Syiah.
Kenapa? Sebab Jamalul Lail itu daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo, nak benci Tuhanku kah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah kadang-kadang kita tak sedar diri. Coba kita hayati, coba kita pelajari. Kalau tak paham, kita tanyakan. Dan elok jangan bertanya dengan WhatsApp, jangan bertanya dengan Facebook, jangan bertanya melalui internet. Sebab ilmu kita sekarang ini sarannya silsilah talakinya macam mana? An interneta, an Facebooka, an SMS-a, an WhatsApp, an siapa, itu silsilah sanadnya. Kan ada tasalsul, dia perli-perli saya tentang sanad tasalsul pada waktu itu. Ternyata kebanyakan ilmu kita sekarang tasalsulnya daripada sana. Makanya itu membawa kita kepada perkara-perkara yang negatif, merepek jadinya. Sebetulnya sebelum bercakap tanya dulu, jangan tanya Facebook, jangan tanya melalui jaringan internet, tanya ulama-ulama. Banyak ulama tak percaya dengan ulama Nusantara, kita tanyakan ulama-ulama kita di Mesir, ulama-ulama kita di Yaman, ulama-ulama kita di negara-negara Timur Tengah. Insya Allah akan memberikan panduan dan bimbingan. Ini ulama, masya Allah tabarakallah. Saya kaget, kagum pada masa sampai Maroko kali pertama dengan Bang Sapan. Kita pada waktu itu kan kita ketemu dengan Syekh Abdullah At-Talidi. Rupa-rupanya Haji, kita pada waktu itu pada masa jumpa dengan beliau, katanya di zaman modern kereta Eropa murah di situ, yang namanya Rolls Royce itu biasa. Kita sih kalau tengok orang pakai Rolls Royce sudah wah, ada wah, paling tidak dalam haji. Di sana Rolls Royce belamba pinggir-pinggir jalan. Ternyata Tuan Guru tadi itu tak ada kereta lagi, tak punya kereta. Syekh Abdullah Talidi, saya tengok riwayat hidup beliau, bermimpi bertemu Rasulullah SAW dalam berkali-kali. Bukan sakat bermimpi bertemu Rasul, juga dengan nabi-nabi yang terdahulu. Karamat. Sampai kepada tahap tak ada kad ATM, tak ada terlibat dengan bank langsung. Tak boleh Tuan Haji kalau zaman kita sekarang mesti Maybanknya kah, CMB-nya kah, atau juga dengan Bank Bumi Putra itu sudah tak ada lagi. CMB itu daripada Bumi Putra sebenarnya. CMB itu kepanjangannya Cina, India, Melayu bersatu. Itu kepanjangan CMB. Cina, India, Melayu bersatu. Kalau zaman kita sekarang tak ada kad ATM, ya Allah tuh nampak kelihatan pelik sungguh lah. Ternyata ada orang di zaman modern yang tak nak terbabit langsung dengan yang namanya bank. Masya Allah tabarakallah, suatu perkara yang luar biasa. Nah, oke. Tanya kita dengan ulama-ulama yang seumpama beliau, insya Allah tidak ada kepentingan. Jadi bukan kena nak beli kereta, bukan kena nak tambah uang dalam accountnya berapa, tak ada tujuan duniawi semata-mata. Tanya kalau kita tidak tuh, daripada kita merepek sehingga masyarakat jadi bingung. Yang kita dengan kita dahulu, masya Allah tabarakallah, sangat-sangat bersimpati, memberikan hormat dan ta'zim kepada mereka, masya Allah tabarakallah, baik yang terlibat dalam dunia politik atau juga dalam dunia keilmuan atau juga dalam bidang-bidang lainnya. Ternyata di zaman kita sekarang justru yang mencintai habaib dikatakan Syiah, bahkan dengan habaibnya itu sendiri dikatakan Syiah yang bertaqiyah. Itu terucapkan daripada mulut yang tidak patut untuk diberikan gelar sebagai maulana, maulahum. Tidak patut kalau sampai seperti itu ungkapan pembicaraannya. Kenapa? Sebab kalau memang awak baca hadis, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, memahami tentang agama kita, tentu perkara itu tidak akan terhijab dan juga tidak akan tersembunyi. Nabi kita pesankan mahabbah fil qurba ilal mawaddati fil qurba. Kemudian Nabi kita ingatkan, kalian lan tadillu, kalian tidak akan sesat selama-lamanya apabila kamu berpegang teguh dengan dua pusaka ini. Niscayalah kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua keluargaku. Memang keluarga bagian itu sebati dengan hadis-hadis Rasulullah. Saya lihat macam ni, Allah tadi abang sebut, kita tahu tentang sunat itu macam mana, tapi kita masih belum mampu untuk melaksanakan.
Tapi Masya Allah tabarakallah, dengan kebanyakan daripada mereka, cerita yang kopral kita ketepikan dulu, pegawai kerajaan kita ketepikan dulu, yang tidak mengenal hukum hakam secara maksimal pun juga kita ketepikan dahulu. Sekarang kita berbicara habaib di kalangan ulama daripada habaib daripada ulama. Itu bagaimana kalau kita perhatikan cara mereka berpakaian, jubahnya jubah Nabi, selendangnya yang Nabi kita pakai, cincinnya dikelingking, sampai kepada ukuran panjang sorban Nabi itu ada yang mengatakan 8 hasta. Boleh dipinjam sorban Habib Omar itu, boleh kita sukat ukurannya, kita hitung ukurannya dalam panjang mana. Itu yang walaupun hadisnya dhaif, yang hadisnya lemah, tapi diantara daripada yang betul-betul detail, memperhatikan betul tentang amalan-amalan yang Nabi kita wariskan, itu adalah keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah tabarakallah. Pernah tengok tak salah satu daripada habib kita minum begini? Bismillahirrahmanirrahim. Yang diminum tak banyak mana, sikit aja, bukan kena panas. Itu pun mereka bagi 3. Kenapa? Karena Nabi kita sarankan kalau pada waktu kita minum 3 kali tarik nafas. Itu pun mereka praktekkan. Kita sunnah Maradona, habis 1 botol. Cincin, tengok cincin para habaib di mana dikelingking, sampai bab cincin pun mereka amalkan. Terus dikatakan Syiah. Kurang asam betul. Minta maaf dengan bahasanya, tak minta maaf pun juga tak masalah. Memang itu kurang asam, tambah garam sedikit, asin jadinya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali kepada hadis-hadis yang saya riwayatkan tadi, pesan Nabi kita untuk kita berpegang teguh dengan keduanya. Kemudian jasa mereka dalam menyebarkan dakwah ke segenap pelosok dunia. Kemudian perjuangan dan pertahanan mereka dalam mempertahankan agama Allah Jalla wa'ala. Boleh kita pastikan yang paling memudahkan kita untuk kita mengamat, untuk kita mencerna, untuk kita memahami dunia tasawuf, dunia suluk daripada mu'allafat Imam Ghazali, itu adalah karangan Al-Habib Abdullah ibn Al-Haddad Al-Alawi atau Alawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Itu dikatakan zubdah kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, itu dan merupakan zubdah kepada kitab Ihya Ulumuddin. Tapi dengan mereka, kalau kita sebut kitab tasawuf, kita sebut kitab Al-Ihsan, kitab suluk, kitab Al-Haqaiq wal Asrar, mereka sudah buat ketetapan ketentuannya itu macam ayat aja. Jadi kalau macam itu kita tidak boleh komen lah. Kalau sudah seperti itu, nasib daripada ilmu tasawuf yang kita pelajari tidak jauh berbeda keadaan dengan ayat aja. Ahbabana fillah tuyufan dan aiza, mudah-mudahan dengan sedikit daripada ungkapan kita tadi dan juga dengan peluang yang diberikan kesempatan oleh masjid kepada kita semuanya, kita tidak merasa salah. Bagaimana merasa bersalah? Betua, beruntung, selamat. Itu pengakuan daripada baginda mencintai apa yang Nabi kita cintai. Masya Allah, tok 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 pintu, tanya ring. Datang. Siapa yang datang? Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha, tapi ternyata Nabi kita tidak ada di rumah. Hanya dengan pesan dipesankan dan tinggalkan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau dapat informasi bahwasanya ada dengan sebagian tawanan, sebagian hamba saya sampai ke Madinah. Maka dengan Sinali menyarankan kepada Sayyidatuna Fatimah untuk meminta salah seorang daripada hamba saya tadi itu kepada baginda Nabi untuk membantu beliau di rumah. Bengkak kedua belah telapak tangan, lengoh dan jenuh dengan keperluan sehari-hari. Maka dengan Sayyidatuna Fatimah pun datang, tapi Nabi kita tidak ada di tempat. Tengok macam mana mahabbah, kasih sayangnya baginda kepada Sayyidatuna Fatimah. Tadi sudah saya sebutkan, Nabi kita tidak izinkan baginda Ali untuk berpoligami, padahal Nabi kita ada istri 9 orang. Kenapa tak izinkan kepada Sayyidina Ali untuk berpoligami? Bukan masalah tidak boleh, akan tetapi takut nanti kalau seandainya kamu membuat Fatimah jadi sedih.
itu akan membuat aku jadi sedih. Kalau pak mertua kamu sedih, itu tak masalah, tidak peduli. Kenapa? Sebab kalaulah mertua kita sedih karena kita kawin lagi, itu tidak mencemarkan kedudukan hukum. Tapi kalau pada saat membuat Nabi kita menjadi sedih dan kecewa, itu boleh membawa kepada riddah atau kepada murtad, kepada orang yang mengecewakan, yang menyedihkan Sayyidina Rasulullah gara-gara karena membuat Sayyidatuna Fatimah menjadi sedih. Nabi kita sudah dapat informasi tadi itu langsung pergi kemana? Ini dah tengah malam, ini jam tidur, ini waktu berehat. Tak kisah itu semuanya, letih-letihnya baginda Nabi. Nabi kita kembali menuju tempat Sayyidina Fatimah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhuma. Ternyata dengan kedua-duanya sudah siap siaga untuk tidur malam, Nabi kita bersabda pada posisinya masing-masing. Terus Nabi kita berbicara kepada keduanya, kepada menantu dengan anak tercinta. Nabi kita bersabda, inginkah kalian aku ajarkan yang lebih berkesan daripada hamba saya, membantu kesibukan dan urusan kamu sehari-hari? Bertasbihlah sebelum tidur 33 kali, tahmid 33, takbir 33, itu lebih baik daripada pembantu. Bukan itu ingin kita kongsikan. Ingin kita kongsikan tengah malam atau sudah hampir tengah malam atau larut malam, letih-letihnya baginda Nabi masih meluangkan waktu lagi untuk datang ke tempat Sayyidatuna Fatimah. Kenapa? Karena Nabi kita sayangkan keluarga beliau, sayangkan Sayyidina Hasan. Nabi kita dukung Sayyidina Hasan. Nabi kita bersabda, inna bani hadza Sayyid. Kata-kata Sayyid itu sejak dari dahulu Nabi kita kata Sayyid. Terserahlah nanti dengan Maulana mau sebut apa tentang mereka, Syiah atau terpulang pada kalian. Tapi Nabi kita kata inna bani hadza, Nabi kita dukung anakku ni Sayyid, saya yuslihu wa sayuslihu Allahu bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin. Dan nanti pada suatu saat Allah akan menyatu padukan antara dua kumpulan kaum muslimun yang bertengkar. Terbukti perkara tersebut setelah Sayyidina Hasan bertanazul memundurkan diri daripada jabatan khilafah dan menyerahkannya kepada Sayyidina Muawiyah supaya tidak terjadi peperangan seperti perang Siffin dan juga dengan perang Jamal. Macam tu Nabi kita memberikan penghormatan kepada cucu-cucu beliau, dan itulah hakikat yang saya ceritakan tadi. Sayyidina Omar menikah dengan Ummu Kalsum bukan karena nafsu, bukan karena zuriat, akan tapi agar aku terbilang daripada menantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perantaran Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan itulah juga hakikatnya, yang dengan baginda Nabi menyampaikan satu pesanan khusus kepada kita melalui Al-Quran dan juga melalui hadis, agar dengan kita mencintai mahabbah kepada Ahlul Bait. Nabi kita bersabda, almar'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama sang kekasih yang dicintainya. Pada beberapa hari ke depan ini di sana sini saya ngambil waktu dalam 7 menit terakhir. Nanti kalau ada sembarang soalan, bukan sekadar soalan saja, yang nak komplain pun juga silakan, nak debat pun juga dipersilakan, terbuka saja. Jadi pada beberapa hari terakhir ini, misalnya kalau seandainya dengan kawan-kawan, oke Bang Safwan, kawan-kawan Pak Imam semuanya, ikut saya, kita malam ini makan di restoran Ad-Dhiyafah, saya yang bayar. Jadi kawan-kawan pun tertanya-tanya, saya ada apa pula nih Syekh? Saya bayar nasi mandi, sudah kambing. Kita ajak kawan-kawan ramai-ramai pergi ke Dhiyafah sana. Rupa-rupanya itu sebagai tanda kesyukuran saya, karena pada beberapa waktu yang lalu alhamdulillah saya dapat kiriman sebesar 10.000 Rm misalnya saja. Jadi biasa-biasa saja kita di asrama, kita ajak teman-teman kita untuk makan bersama, itu sebagai luahan rasa syukur dan terima kasih kita. Ada tak yang komplain kalau pada waktu kita mengadakan acara makan bersama karena ada satu nikmat yang kita dapatkan? Tidak ada masalah. Mungkin dengan Nazar sendiri sudah berkali-kali mengadakan pesta, mengadakan acara makan bersama, menjemput kru-krunya atau juga peminat-peminat yang suka dengan kereta Nazar, misalnya ngajak mereka untuk menghadiri acara makan bersama. Itu sebagai tanda kesyukuran daripada mereka. Tidak ada yang komplain. Masya Allah
Allah tabarakallah, seketika dengan kita bersukaria juga dengan syarikah, alhamdulillah, karena dengan keuntungannya, karena dengan jaringannya, karena dengan keuangannya, karena dengan aturan dan peraturannya, karena dengan disiplinnya, maka dengan kita mengadakan majelis, kita kumpulkan orang ramai untuk sama-sama menikmati hidangan dan sajian yang akan disajikan. Namun sebelumnya ada bacaan puisi, ada sajah, sanjungan dan pujian kepada nazar, ucapan-ucapan terima kasih, kata-kata aluan daripada pihak manajer dan lain sebagainya. Ada yang komplain tak? Tak ada. Tak ada yang komplain saat ketika nazar mendapatkan sanjungan yang semacam itu. Proton pula tidak mau kalah, Pradua pula tidak mau kalah, mengadakan majlis dengan penyair-penyairnya, sastrawan negara dipanggil, penyanyi dipanggil, pedangdut dipanggil, semuanya nari bersama, disco bersama, makan bersama sebagai luahan rasa kesyukuran mereka karena dengan mereka mendapatkan keuntungan dalam waktu yang sama. Ternyata dengan proton wajah, dengan proton perdana mampu untuk mengalahkan jumlah bilangan Honda Accord sama model tapi tidak sama logo di depan dan di belakangnya dengan harga yang berbeda. Bisa saja. Oh, masya Allah tabarakallah, berapa penyair-penyairnya, puisi itu semuanya kepada proton, sanjungan dan pujian kepada proton. Pada waktu puji proton, manajernya, setiausahanya, bendaharinya, bangunannya tidak ada yang komplain. Tapi kalau ada yang memuji, ya Imam ar-Rusli ya sanadi, oh bid'ah dhalalah, masuk neraka. Kan pelik, macam mana mereka berpikirnya? Menyanjung yang memang patut untuk disanjung, memuji yang memang patut untuk dipuji, menghargai yang memang patut untuk dihargai. Tidakkah kelahiran baginda Nabi itu menjadi asbab umat manusia terselamat daripada cagraman, murka dan kebencian Allah Jalla wa'ala? Beliau sebagai penyelamat, beliau sebagai rasul, beliau sebagai rahmah, beliau adalah asbab kita mendapatkan maghfirah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ingatkan, sepertinya dengan mereka tidak tuh baca ayat itu, mungkin juga dibaca tapi tidak paham, mungkin juga paham tapi tidak mengerti, mungkin juga mengerti tapi tetap dalam kebingungan. Allah berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika yafrahu. Katakanlah dengan anugerah Allah dan dengan rahmatnya. Kalau dengan anugerah Allah, yakinkah kita bahwasanya Nabi kita itu sebagai anugerah Allah? Yakinkah kita bahwasanya Nabi kita itu sebagai ar-rahmatul muhda? Aku ini Nabi kita bersabda ar-rahmatul muhda, rahmat yang telah Allah hadiahkan kepada semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Katakanlah dengan anugerah Allah, dengan rahmatnya Allah, fabidzalika, dengan yang seumpama itu patut untuk kalian bersuka ria. Disuruh bersuka ria, terserah apakah dengan kasidahnya, apakah dengan salawatannya, apakah dengan zikirannya. Dan baginda sebagai orang yang pertama yang merayakan hari Maulidar Rasul, hari kelahiran beliau, itu dengan berpuasa pada tiap hari Senin. Jadi sebelum kita fatwakan merayakan Maulidar Rasul itu bid'ah dhalalah, sesat, akan membawa ke dalam neraka, tolong keluarkan fatwa tentang perayaan hari kemerdekaan, tolong keluarkan fatwa tentang memperingati hari kawin, tolong keluarkan peringatan tentang memperingati hari nazar, hari proton, hari bola sepak, hari banyak, tidak hitungan banyaknya, hari bapak, hari buruh, hari guru, hari cigo, tuh diperingati semuanya. Takkan dengar kita, Cigu memang berjasa memberikan pencerahan, bimbingan, ketenangan, kebahagiaan kepada umat. Jasa daripada Cigu, Ustadi, ada lagu Ustadi semacam itu. Jasa Cigu tidak dapat kita lupakan. Hari guru, Masya Allah tabarakallah, beberapa orang Cigu terpilih untuk mendapatkan gelaran dato daripada pihak kerajaan. Itu Masya Allah tabarakallah, manusia yang cukup berjasa dalam kehidupan kita. Tapi sebanyak apapun jasa daripada Ciko, tidak seperti jasa baginda kepada kita semuanya. Kenapa pakai songkok? Kenapa janggut? Takkah ada orang katakan janggut itu macam janggut kambing yo?
Kenapa simpan janggut nampak seperti janggut kambing ya? Kenapa kita tak buang saja janggut kita? Kenapa kita simpan? Sebab kita bukan mengidolakan kambing dengan janggutnya, kita mengidolakan bagi Nabi, karena Nabi kita berjanggut. Kenapa nanti hari Jumat kita berpakaian serba putih? Karena Nabi kita berpakaian serba putih. Kenapa dengan kita melaksanakan salat duha? Kenapa bertahajud? Kenapa berjilbab? Kenapa sembahyang? Kenapa bersalawat? Sebab itu panduan dan bimbingan daripada insan yang paling kita cintai, insan yang dalam pengakuan kita pada waktu kita bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada satu lagi yang pelik ini daripada grup Haji Syarum ini. Tanya saya macam mana bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu sebagai pesuruh Allah. Saya hanya bersaksi dengan Allah saja. Saya tak pernah terjumpa dengan Rasulullah, tidak pernah terkumpul dengan Rasulullah. Macam mana aku boleh membuat penyaksian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oke, kalau sampean membuat penyaksian hanya percaya dengan Allah saja, dari mana sampean kenal Allah? Siapa yang menyampaikan wahyu Allah? Siapa yang menjadi pesuruh Allah? Apakah kakek sampean? Apakah orang tua sampean? Apakah makjang sampean? Apakah pak longnya sampean? Kan tidak. Itulah peliknya manusia zaman modern. Ada yang mengaku jadi nabi, terus memundurkan diri jadi pada jawatan. Dalam bahasa hukum hakam semalam saya di USIM, alhamdulillah dapat sambutan yang bagus. Lebih daripada 1000 mahasiswa dan mahasiswa yang menghadiri. Kami membaca tentang hukum hakam yang berkenaan dengan gejolak riddah yang menyebabkan manusia menjadi murtad. Jadi situ diantara daripada yang disebutkan, diantara daripada yang membuat manusia menjadi murtad pada waktu dia mengaku sebagai nabi, atau yang mempercayai tentang kenabiannya, atau dengan seseorang yang bimbang diajak untuk masuk agama Kristen, kata dia saya nak istikharah dulu. Jadi abang susah bang masuk Islam, susah, nanti kena kerat anunya, kena potong. Abang dah tua dah, nanti kena sembahyang, kena zakat, kena puasa, kena haji. Kalau untuk JST itu semuanya kena, tapi kalau sembahyang hanya kepada orang Islam saja. Tapi masukkah? Tuh yang berkata seperti itu kepada orang non-muslim yang berencana untuk masuk Islam, dikatakan dan disenaraikan daripada perkara yang paling meratakan iman, yang membawa kepada riddah. Atau kata dia, saya pikir-pikir dulu lah, jadi masuk atau tak masuk. Jadi saya pikir-pikir dulu, diajak keluar daripada Islam, katanya mau istikharah dulu, insyaallah minta pandangan cigu macam mana sebaiknya. Apakah keluar daripada Islam masuk agama Hindu, senang nyembah tokong atau nyembah apa, atau macam mana? Tidak menunggu mendapatkan restu, tidak menunggu nanti seketika itu juga dia akan menjadi murtad wal iyadu billah. Silakan yang ada sembarang soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada di Syarum ada pertanyaan, soalan. Oh, abang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, apa saya pernah dengan haram dan makruh? Apa hukum kita cukur janggut? Jadi kalau ikut pandangan sebagian daripada ulama atau kebanyakan daripada ulama, menyimpan janggut hukumnya wajib. Jadi ikut pendapat yang mengatakan menyimpan janggut itu hukumnya wajib, berarti mencukurnya hukumnya haram. Sebab karena kita meninggalkan satu kewajiban. Tapi ikut pendapat yang mengatakan menyimpan janggut itu hukumnya sunat, berarti mencukur janggut itu hukumnya makruh. Jadi diantara daripada ulama yang berpendapat mencukur janggut itu adalah hukumnya makruh, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi ala kulli hal baguslah kalau kita simpan janggut, tapi dalam waktu yang sama jangan juga sampai kepada tahap dengan kita memperli kepada orang yang tidak berjanggut, kita pandang sini dan juga kita pandang hina gara-gara hanya dengan tidak menyimpan janggut sahaja. Mungkin dia punya kebaikan daripada sudut-sudut yang lain, tak apalah. Jadi untuk orang awam secara khusus
kita akan kaitkan dan kita pautkan keadaannya itu kepada pendapat sebagian daripada ulama di samping sebagian mengatakan atau kesepakatan daripada mereka mengatakan bahwasanya orang awam itu tidak ada mazhab. Jadi ikut pendapat siapapun di kalangan ulama yang mengatakan itu hukumnya makruh, ya sudah kita ikutkan ke sana. Kalau ikut pendapat ulama Malikiyah, pendapat ulama Hanafiyah secara khusus itu memang hukumnya haram, bahkan ada yang mengatakan sampai kepada fisk, sampai mengubah kepada kefasikan. Riwayat daripada hadis-hadis yang diriwayatkan, hadis-hadis yang diriwayatkan tentang itu, pernah ada dengan 2 orang daripada utusan Raja Parsi datang menemui baginda Rasulullah SAW. Nabi kita tidak memberikan tumpuan dan perhatian kepada kedua orang tadi itu. Ternyata dengan 2 orang tadi itu memerintahkan kepada baginda untuk menghadap Raja Kaisar, Raja Kisra, untuk menghadap Raja Parsi. Jadi pada waktu Nabi kita bagi tumpuan, pada hari kedua Nabi kita bersabda, sesungguhnya dengan Tuhanku, maksudnya Allah telah membinasakan Tuhan kalian atau telah mematikan Tuhan kalian, maksudnya raja kalian yang pada saat ketika itu dengan Syirawaihi putra mahkota kepada Raja Kisra yang berkuasa itu telah membunuh orang tuanya pada malam hari itu. Kedua laki-laki jelaka itu tidak ada jagut. Nabi kita tanya, man amarakuma bihalqi lihakuma, siapa yang memerintahkan kalian berdua untuk mencukur janggut kalian? Kata mereka, Rabbuna, maksudnya sultan kami atau raja kami. Nabi kita bersabda, akan tetapi dengan Tuhanku telah memerintahkan aku untuk aku menyimpan janggutku. Jadi ala kulli hal, sebagaimana saya katakan tadi, kita sokong pendapat yang mengatakan mencukur janggut itu hukumnya makruh. Yang lain ada silakan. Nih sila Bang Safwan. Ada kita tutup. Salam. Sekarang pada zaman sekarang kalau pada hari Jumaat kati akan melakukan untuk sultan. Kalau pada masa sekarang ini setiap kali ada Jumaat bila kati baca khutbah pada hari ini kita doa untuk kesejahteraan sultan. Ya. Jadi adakah akan ini dilakukan kepada sama-sama sultan Islam? Jadi tentang doa kepada Tuan Sultan, keluarga tuanku dan juga dengan putra mahkota pada tiap khutbah disampaikan. Kalau dikatakan itu bercanggah dan bertentangan, jelas itu tidak ada dalil. Dia yang secara pasti memang diantara daripada rukun khutbah itu adalah berdoa. Jadi rukun khutbah itu ada 6, 3 yang terulang alik, 5 semuanya. Jadi diantara daripada rukunnya itu adalah doa pada khutbah yang kedua, membaca ayat pada khutbah yang pertama. Dia sebenarnya kapan-kapan pun boleh. Jadi tentang doa tadi itu elok dan bagus kalau dengan kita memanjangkan doa kita pada saat ketika itu. Tapi kenapa daripada pihak sultan atau juga daripada pihak kerajaan seperti mewajibkan kepada tuan-tuan khatib untuk mendoakan mereka pada hari Jumat? Kan kalau pada saat sultan kita itu sejahtera, selamat, terbimbing, mendapatkan anugerah, perlindungan, inayah, dibalik daripada keterbimbingan, dibalik daripada kesejahteraan mereka itu adalah kesejahteraan untuk rakyat. Makanya saat ketika salah satu daripada ulama kita ditanya, kalau seandainya dengan tuan guru kiai, salah satu daripada wali Allah mendapatkan peruntukan doa mustajab, maka doa mustajab yang ditawarkan tadi itu tuan guru akan doakan, akan bagikan kepada siapa? Kata beliau, kalau seandainya Allah bagikan jaminan kepada aku, doa permintaanku secara pasti akan dikabulkan, maka dengan doa tersebut itu akan aku peruntukkan untuk tuan sultan. Sebab kesalahan, kesalehan, kesejahteraan, kebaikan, kemuliaan daripada pemerintah, daripada kerajaan itu akan berdampak positif kebaikan kepada rakyat dan juga kepada umat dan negara semuanya. Jadi tentang doa itu memang sejak daripada dahulu paling tidak, Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Tuanku masuk tadi situ. Masuk. Sebab dikala orang mukmin. Kalau ada yang mengatakan tidak termasuk,
itu seperti beranggapan mereka tuh kafir saja. Itu kan termasuk. Jadi yang walaupun tidak secara khusus, maknanya doa lil mukminin wal mukminat itu sejak daripada dahulu lagi, maknanya doa kepada kerajaan, kepada mukmin dan mukminat itu sejak daripada zaman dahulu. Kalau Allah ada pengkhususannya secara khusus di zaman kita sekarang, itu tidak ada masalah, sebab memang kita disuruh dan diperintahkan untuk kita berdoa memohon kepada Allah Jalla wa'ala, supaya dengan kita tidak terlalu jauh, supaya tidak memakan masa, waktu dan pengorbanan yang banyak. Kalau kita buat perbaikan daripada bawah dulu mungkin agak susah, sebab kita tidak ada wewenang, sebab kita tidak ada kuasa. Kalau seandainya oleh pihak kerajaan itu kelang kasbar yang ada di Shah Alam Selangor tutup, polis tentara mau cakap apa tak boleh. Kalau pihak kerajaan tutup. KL kawasan Selangor tidak boleh ada perjudian. Misal seperti kuasa pemerintah itu untuk di Putrajaya. Putrajaya kroki tak ada, hiburan tak ada, kumpul-kumpul tak kerukuran juga tidak ada. Itu kuasa kerajaan. Jadi kita doakan kerajaan, bukan kerajaan kita musuhi. Saya bukan orang UMNO. Musuh kerajaan apa untungnya? Kita yang kalah, senjata bukan dengan kita, kekuatan bukan dengan kita berlindung dengan kerajaan pada hakikatnya. Kita masih menjaga. Kalau seandainya kita pada posisi yang betul pun, tetap dengan kita perlu untuk menjaga perpaduan umat yang pertama, dan juga dengan kita melangkah dan memilih yang lebih aslah dan yang lebih aman daripada kedua-duanya. Siapa yang tidak tahu kebenaran itu dengan orang Islam? Siapa yang tidak tahu kebenaran itu bersama kumpulan yang ingin menegakkan syariat Islam? Tapi bukan di sini, di tempat itu misalnya terancam keadaannya kalau pada saat ketika orang-orang Islam yang berkuasa akan berlaku demonstrasi, akan berlaku kekacauan, akan berlaku pertumpahan darah, misal seperti di Mesir. Mereka tak nak dengan Husni Mubarak, sekarang semuanya merindukan Husni Mubarak. Sebelumnya misal dengan Indonesia semuanya tak nakkan Soeharto, diktator, risuah, korupsi, macam-macam. Pada saat ketika Pak Soeharto sudah tidak ada, pindah kepada Bapak Gus Dur, pindah kepada presiden-presiden berikutnya, ternyata pada waktu itu yang walaupun pemerintah berkuasa dengan menggunakan kuku besi dengan istilahnya, tapi suasana stabil, barang murah, semuanya terjangkau. Begitu dengan pemimpin-pemimpin yang berikutnya, akhirnya suasana serba naik semuanya, tanpa dengan GST naik lagi. Yang turun cuman hanya satu, hujan saja saban hari turun, alhamdulillah. Itu saja yang turun, semuanya sudah naik. Rindu rakyat Indonesia dengan Pak Soeharto, yang walaupun pada saat ketika itu beliau tegas, semuanya ajaran-ajaran sesat sekarang marak di Indonesia. Dulu yang namanya Al-Ahmadiyah atau mengikut Mirza Ghulam Ahmad itu tak boleh buat apa-apa. Begitu juga dengan Partai Komunis yang disebut dengan PKI atau PKI bahasa di sana. Sekarang sudah mulai wujud lagi. Zaman Soeharto masih terkawal keadaannya. Jadi bukan berarti kita restu dengan pemerintahan beliau pada saat ketika itu, tapi ada istilah hukum irtikab akhafid dararaini, memilih yang paling ringan dan paling kurang kemudaratannya. Bukan bagus dia juga mudarat, tapi agak ringan sedikit. Pilih antara dua. Kata sang anak, papa pilih antara dua, nak rugi banyak atau nak rugi sedikit? Apa maksud awak? Nak rugi sedikit kawinkan aku, nak rugi banyak saya bakar rumah. Nah, ya kita kawinkan dia lah, sebab itu lebih ringan. Nah, begitulah lebih kurangnya. Kita tak katakan itu tidak merugikan, kedua-duanya merugikan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, takkan mesti diruntuh. Habis membuat lagu mana? Itu api sudah merebak di situ, merebak. Api akan melompat melalui masjid. Kalau masjid tidak kita runtuh, api akan sampai ke sana, sampai sekian ribu unit rumah akan hangus kebakar. Maka dengan kita keluarkan fatwa bakar masjid. Kenapa bakar masjid? Supaya api tidak dapat menyeberang.
nih ke Langkawi, kita bawa 3 ekor lembu di belakang. Penumpang ada 20, lembu ada 3 ekor. Ayo, selamatkan lembu kah, selamatkan penumpang? Enggak. Pilih antara 2. Jangan, kesian lembu, dia juga ada roh, dia juga ada nyawa. Gara-gara kada kesian dengan lembu tadi itu tenggelam semuanya. Jadi kata lembu, senasib kita, alhamdulillah. Sama-sama mampu, kita sama-sama mati. Jadi daripada kita yang tenggelam, mati lemas, lebih elok dengan kita keluarkan motor, kereta yang ada dalam bot tadi itu atau dalam kapal tadi itu, kita keluarkan semuanya demi untuk menyelamatkan penumpang. Itu bahasa hukum irtikab akhaffi dararain, melakukan yang ringan daripada 2 kemudaratan. Mungkin cukup, habis tak ada lagi dah. Kalau ada acungkan tangan, angkat tangan. Tidak ada. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.